sebetulnya ada 3 problem terkait dengan PKI atau komunisme ini. Yang pertama itu problem bagaimana kita menyikapi peristiwa sejarahnya. Sejarahnya ini benarkah, enggak kah? Karena tadi simpang siur. Ya. Sebagian kemudian menolak, ada yang kemudian begitu menonjolkan bahwasanya PKI itu terzolimi. Sekarang ini muncul ide begitu. Itu rekayasa angkatan darat saja, mereka banyak dibunuhin. Satu sisi disoroti begitu. Sisi lain tentang kekejamannya tidak disampaikan. Oleh sebab itu kalau bicara sejarah perlu kita cermati bahwasanya hendaknya ketika kita menyikapi peristiwa masa lalu sejarah, maka perlu kita pertama lihat bahwasanya penulisan sejarah ini kan kadang tergantung siapa yang menang. Namanya juga history, katanya history. Ya. Sejarah atau cerita dari yang punya kekuasaan. Andai dulu yang menang itu adalah PKI, mungkin ceritanya yang jadi pahlawan itu adalah PKI-nya. Sementara yang musuhnya PKI itu jadi musuh negara. Tetapi dari berbagai macam versi cerita itu, kita bisa mengambil, jadikan patokan. Yakni pertama, kalau ada sumber sejarah. Makanya kayak di film tadi ada bukti adanya pembantaian. Kayak misalnya di Sumur Soco. Kebanyakan ini di peristiwa Madiun. Yang itu merupakan banyak korban dari PKI. Apakah itu betul atau tidak? Maka bisa kita cek kepada sumber-sumber data. Rakyat itu punya ingatan tersendiri. Orang-orang tahun 1948 itu masih hidup sekarang. Nah, itu bisa kita cek. Betulkah itu terjadi? Saya punya teman yang insya Allah bisa saya percaya. Ya, peristiwa itu betul tahun 48 di Madiun. Ya, dia cerita bahwasanya masyarakat diminta menggali lubang. Katanya untuk apa? Untuk persembunyian kalau ada serangan Belanda. Dan di lubang-lubang, di sumur-sumur bekas yang katanya untuk pertahanan itulah banyak korban-korban PKI ditemukan. Ini masalah sejarah. Ya. Adapun berapa angka, nah itu masalah yang bisa diperdebatkan. Kemudian yang kedua, sejarah bahwasanya PKI itu juga pernah dibantai sebagai balas dendam ya, dari kalangan rakyat atau dari kalangan rezim, itu juga sulit untuk kita nafikan. Memang betul. Jadi ada teman saya, dia seorang yang juga aktif di dalam dakwah. Punya kakek. Kakeknya ini anti sekali terhadap Islam. Sholat nggak mau. Kejawen. Ya, paling pagi-pagi menghadap ke timur, sekedar untuk istilahnya eling katanya. Kenapa bisa begitu? Ya, benci sekali dengan Islam, karena kakeknya ini punya dendam sejarah. Dia dituduh PKI, kemudian istrinya ini dibantai. Dia kenapa bisa selamat? Dia nyebur sumur. Masuk ke dalam sumur, sembunyi di situ. Tapi istrinya terbantai. Nah, itu sampai sekarang, itu masih ada dendam. Ini problem. Karena pada masa itu, yang namanya terjadinya pembunuhan massal, itu awalnya PKI yang melakukan, kemudian ada pembalasan, itu satu hal yang kita lihat, ya bisa kita cerna bahwasanya itu hal yang masuk akal dan itu memang terjadi. Kalau menurut saya itu memang terjadi. Baik korbannya dari pihak rakyat pada masa-masa PKI berkuasa maupun korbannya pada pihak anak cucu PKI pada masa setelah tahun 65. Jadi ini poin pertama yang bisa kita ambil kesimpulan begitu kalau menyikapi sejarah. PKI hanya dianggap membuat manuver hanya tahun 1965. Itu pun juga tidak sepenuhnya diakui. Sebab peristiwa berdarah itu dianggap hanya manuver TNI Angkatan Darat. Pemberontakan Madiun 1948
yang dilakukan PKI beserta Pesindu dan organ kiri lainnya menelan ribuan korban baik dari kalangan santri, para ulama, pemimpin tarekat yang dibantai secara keji. Salah seorang korban PKI di Sumur Tua Cogro adalah Kiai Haji Imam Sofwan, pengasuh pondok pesantren Thoriqus Sa'adah Harjosari, Madiun. Kiai Haji Sofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Di sejumlah tempat di Magetan dan Madiun, terdapat beberapa sumur-sumur tua yang menjadi tempat pembantaian.